Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 222. Semuanya terlintas. Hati-hati, di belakangmu. Kepala Dong telah berlatih pertarungan tanpa senjata dengan Erleng di stasiun pagi ini dan semua petugas tahu dia tidak pandai bertarung. Dia bahkan mungkin tidak menang jika dia menghadapi hooligan itu, apalagi serangan diam-diam dari belakang. Semua petugas merasa cemas dan merasa kepala Dong terlalu ceroboh untuk menghadapi para perusuh sendirian. Namun saat berikutnya, semua orang terkejut. Hooligan itu mengangkat tiang logamnya ke atas kepalanya dan mengayunkannya ke bawah. Tapi Dong Suebing sepertinya tahu apa yang terjadi di belakangnya tanpa menoleh. Ia bahkan bisa memprediksi di mana tiang itu akan mendarat. Dong Suebing membalikkan tubuhnya ke samping, menghindari tiang, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih tiang sambil menendang bola hooligan itu. Hooligan dengan rambut dicat itu melepaskan senjatanya sambil menutupi kemaluannya dengan kesakitan. Dong Suebing meraih tiang dan mengayunkannya dengan dingin ke wajah hooligan itu tanpa menahan diri. Memukul. Ada luka dalam di wajah hooligan akibat benturan tersebut, dan dia terjatuh ke lantai tanpa bergerak. Tidak ada yang menyangka Dong Suebing pandai bertarung dan terkejut. Dong Suebing perlahan mengeluarkan bungkus rokok dari sakunya dan menyalakannya. Siapa yang berikutnya? Wajah dan Dabing berubah saat dia melihat suaminya terbaring tak bergerak. Pergi. Kali ini, dua hooligan bergegas maju. Chu Feng, Liu Dahai, dan yang lainnya tahu sulit menghadapi dua lawan sekaligus, dan mereka ingin turun untuk membantu. Tapi Dong Suebing menatap mereka dengan dingin. Tidak ada yang diizinkan turun dari kendaraan. Liu Dahai berteriak, tapi saat mereka berbicara, kedua penjahat itu bergegas maju dengan tongkat kayu. Salah satu dari mereka mengayunkan tongkatnya ke lengan atas Dong Suebing dan Dong Suebing memblokirnya dengan tongkat logamnya. Tapi sisi lainnya terlihat, dan hooligan lainnya memukul pinggang Suebingnya dengan tongkat kayunya. Brengsek, Dong Suebing telah mengumpulkan bek selama 4 menit selama beberapa hari terakhir. Dari latihannya, ia menyadari bahwa sulit baginya untuk menang jika bertarung dengan tangan kosong, bahkan dengan kekuatannya. Ia masih belum memiliki stamina dan kekuatan yang cukup. Namun dengan senjata dan kekuatannya, Dong Suebing akan menjadi sangat menakutkan. Itu sebabnya dia berani menghadapi para hooligan sendirian. Kembali 2 detik. Saat waktu kembali, Dong Suebing pindah. Dia menggunakan tiang logamnya untuk memblokir serangan pertama dan memberikan tendangan ke sisi lainnya. Hooligan lain yang sedang berada di dekatnya saat dia ditendang. Dong Suebing menggunakan momentum dari memblokir serangan pertama dan sempitnya ke arah hooligan yang ditendang, mengenai dagunya. Darah dan gigi keluar dari mulut hooligan itu dan dia pingsan saat mendarat di tanah. Lao Wu, penjahat di belakang menjadi marah dan melakukan tipuan dengan senjatanya, dan mendaratkan pukulan di wajah Dong Suebing. Dong Suebing bisa merasakan darah di mulut dan mengutuk. Kembali 3 detik. Kali ini, Dong Suebing tidak menghindari tipuan itu dan mencekik tiang logamnya. Ambil kembali. Tiang kayu hooligan itu patah, dan Dong Suebing menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menembus tiang logamnya ke arah hooligan itu. Tiang logam itu mendarat di lengan hooligan itu dan lengannya ditekuk dengan sudut yang tidak rata. Lengannya harus patah. Tapi Dong Suebing tidak puas. Dia menamparkan dan meninju wajahnya dengan seluruh kekuatan. Hooligan itu terbang kembali dan mendarat di tanah tak sadarkan diri. Dan Dabing tercengang saat melihat Dong Suebing menghabisi 3 anak buahnya dalam hitungan detik. Dia menggerakkan maju dengan tongkatnya. Suruh beberapa orang untuk menghentikan Fan agar tidak bergerak dan tetap menyerang. Setidaknya 6 hingga 7 orang menyerang dengan Dan Dabing. Dan Dabing tahu Dong Suebing bisa bertarung dengan baik, tapi dengan begitu banyak orang yang menyerangnya sekaligus, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ini adalah pertarungan yang sulit bagi Dong Suebing. Ada terlalu banyak lawan, dan Dong Suebing tidak bisa membalas. Saat dia menyerang, para hooligan akan memberikan pukulan berat. Lengan, paha, wajahnya dipukul dalam hitungan detik, dan hampir pingsan. Tongkat polisi dan Dabing adalah yang paling menyakitkan dan dia menggunakan seluruh kekuatan dalam setiap pukulan. Dong Suebing sangat marah. Di bawah perlindungan Wu Jun dan Hui Guo, orang-orang ini menjadi gila.
Mereka tidak peduli dengan konsekuensinya dan berani menyerang petugas polisi di siang hari bolong. Jika ini terus berlanjut, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan di masa depan, bajingan ini. Kembali 30 detik, Dong Suebing kembali ke masa sebelum dia diserang oleh 6 hingga 7 orang dan melihat salah satu hooligan berlari ke arahnya. Dong Suebing tahu dia akan melempar batu bata ke arah kerikil dari jarak jauh, dan dia segera menghindar saat tangan hooligan itu bergerak. Dia berhasil menghindari batu bata itu dan bergerak maju, menyelimuti batang logamnya. Tiang logam itu mengenai mulut hooligan itu dan bibirnya pecah akibat benturan tersebut. Saat berikutnya, dan Dabing dan 2 hooligan lainnya semakin dekat. Dong Suebing tidak terus menyerang dan menggunakan bek untuk mencoba menghindari serangan mereka. Kembali 3 detik, kembali 2 detik, kembali 5 detik. Setelah menggunakan bek sebanyak 6 kali, Dong Suebing akhirnya mendapat kesempatan. Dia menghindari batang logam dan keluar dari tengah. Pada saat yang sama, dia menyelimuti batang logamnya dengan kedua tangannya ke arah kiri. Bam! Dan Dabing menatap dengan tidak percaya, sambil menutupi lengan dan jatuh ke tanah. Dong Suebing tidak akan membiarkan dia kabur. Dia melangkah maju dan memukul kaki dan Dabing dengan tiang logamnya. Dia mendengar suara retakan keras dan tahu dia telah patah kaki dan Dabing. Dan Dabing berteriak kesakitan. Bunuh dia, aku ingin mati. Bam! Bam! Dong Suebing mengalami 2 pukulan di punggung dan berteriak kembali 3 detik. Dia segera menghindari 2 serangan dari punggung dan menyempitkan tiang logamnya ke kaki dan Dabing yang lain. Retakan. Dong Suebing telah mematahkan kedua kaki dan Dabing. Desa Dawang. Pintu masuk restoran kecil, 2 dari 6 hingga 7 orang yang menyerang Dong Suebing terjatuh ke tanah. Bersama dengan 3 orang yang tersingkir sebelumnya, Dong Suebing telah menghajar 5 orang dengan kejam. Mereka terluka sangat parah sehingga membutuhkan waktu setidaknya 1 hingga 2 bulan sebelum mereka bisa bangun dari tempat tidur. Di sisi lain, Dong Suebing tidak mengalami cedera apapun dan lawannya bahkan tidak menyentuhnya. Dan Dabing, yang kakinya patah, berputar-putar di tanah kesakitan. Pergi, Ark, bunuh dia. Para penjelajah dibutakan oleh gerakan dan gerakan maju dengan tongkat mereka. Dong Suebing kelelahan tetapi masih berhasil menghadapi mereka. Setelah pelatihan di Sekolah Partai Keamanan Negara, Dong Suebing mulai melatih staminanya. Sekarang, dia harus menghadapi 5 lawannya, dan dia berlari secara diagonal ke arah mereka. Dia mencoba menghadapi 1 orang pada satu waktu. Astaga, hooligan di depan memegang pisau kecil dan dia membatasinya ke wajah Dong Suebing. Orang kedua selain hooligan itu mengangkat tiangnya di atas kepalanya. Dong Suebing dengan cepat menghindar ke samping untuk menghindari pisau tetapi dipukul oleh tiang itu. Dia langsung merasa tertekan akibat pukulan itu dan rasa sakit yang menusuk di lengannya. Dia melihat ke bawah dan melihat belati kecil tertusuk di lengan. Para hooligan melihat serangan mereka mendarat di Dong Suebing dan mulai tertawa. Dong Suebing dengan cepat berteriak kembali 4 detik. Semuanya melintas di depan matanya, dan hooligan dengan pisau itu mengayun ke arahnya. Dong Suebing dengan cepat melingkari batang logamnya. Karena dia tahu di mana hooligan itu menyerang, membalas terlebih dahulu adalah solusi terbaik. Dia menyerang kaki hooligan itu, tetapi hooligan dengan pisau itu bereaksi cepat dan mundur untuk menghindari serangan Dong Suebing. Setelah Dong Suebing meleset, dia mencibir dan bergerak maju untuk menusuk bahu Dong Suebing. Darah muncrat. Ini adalah pertama kalinya Dong Suebing melihat pihak lain mengubah gerakannya setelah menggunakan bek. Ini karena dia bergerak berbeda dari sebelumnya, dan lawannya bereaksi terhadap tindakannya. Brengsek. Kembali 3 detik. Waktu kembali ke masa ketika hooligan menyembunyikan pisaunya ke Dong Suebing. Kali ini, Dong Suebing tidak menyerang atau menghindar. Dia menunggu pisaunya mendekat dan mencoba meraih tangan hooligan yang memegang pisau itu. Namun dia meleset dan pisaunya masih mendarat di bahunya. Dong Suebing hampir pingsan karena kesakitan dan berteriak kembali 2 detik. Dia mencoba meraih pergelangan tangan hooligan itu lagi. Itu adalah upaya ketiga Dong Suebing sebelum akhirnya menangkap pergelangan tangan hooligan itu. Dia memutar tangan hooligan itu dengan seluruh kekuatan kembali ke arah hooligan itu dan menusukkannya ke lengan di atas yang lain, menusuknya. Orang keenam tidak berdaya. Hooligan lainnya, bersenjatakan tongkat kayu, meraung marah dan memukul punggung Dong Suebing. Dong Suebing mengertakkan gigi dan berteriak.
Kembali 3 detik, latihan Dong Suebing selama beberapa hari terakhir sangat berguna. Ia tak ragu-ragu dan langsung menendang hooligan yang tertusuk itu ke tanah dan mencabut pisau dari lengan atasnya. Tanpa berbalik, dia berlutut untuk menghindari tiang kayu itu. Tiang itu melewati beberapa inci di atas kepalanya, dan dia berbalik, menusuk pisaunya ke bawah. Pisau itu menembus sepatu hooligan itu hingga ke kakinya. RGGH. Orang ketujuh terjatuh. Dong Suebing terengah-engah saat dia berdiri di sana memperhatikan para hooligan yang tersisa, memegang pisau berdarah dan batang logam di kedua tangannya. Kamu berani menggunakan pisau. Bagus. Kalian semua telah melakukan satu kejahatan lagi. Percobaan pembunuhan. Ayo, saya ingin melihat apakah kalian semua benar-benar tidak takut. Semuanya tercengang oleh Dong Suebing. Para hooligan saling memandang, dan beberapa dari mereka mundur selangkah. Tidak ada yang berani maju. Dong Suebing seperti dewa pejuang bagi mereka. Dengan tongkat dan pisau, dia menjatuhkan 7 orang dalam waktu 5 menit. Keahliannya tak terlukiskan. Petugas stasiun desa Huitian terdiam. Mereka melihat Erleng berlatih dengan kepala Dong di pagi hari dan dia tidak sebaik ini. Brengsek, ketua Dong menahan diri melawan Erleng pagi ini. Penduduk desa, yang menyaksikan keributan itu, melihat ketujuh hooligan berlumuran darah di tanah dan ke arah Dong Suebing. Ini wakil kepala biro yang baru dilantik, 1 vs 7. Brengsek, dia sangat pandai bertarung. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.